Jadi mulai pertama kali tertarik sama video jurnalistik mulai dari film sih, mulai suka nonton film pas SMP dan kebetulan juga punya handycam, jadi ya sekali lagi nyoba belajar sinematografi. Nah dari situ terus belajar sampai SMA juga ikut ekstrakurikuler sinematografi dan aku terus belajar sinematografi sana sampai jadi ketua sinematografi di sana dan berlanjut sampai kuliah. Jadi sebenarnya kalau untuk lomba ini sendiri, aku kan berpartisipasi sebagai narator atau voiceover talent. Jadi sebenarnya memang awalnya karena diajak sama teman aku si Ilham, teman satu tim kita juga, karena aku itu sebelumnya jadi penyiar radio, terus kemudian jadi voiceover talent, dan pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan dubbing dan narasi. Jadi mungkin Ilham datang dari situ, akhirnya mengajak aku untuk bergabung di lomba video ini. Untuk video jurnalisme yang kemarin kita ikuti, yang khususnya untuk lomba yang kemarin, itu sebenarnya memang bukan cuma sekedar video aja, tapi dia ada pesan yang berusaha untuk dibawa dan tema yang diangkat juga, karena kemarin temanya tentang air bersih dan lingkungan. Jadi sebisa mungkin video itu berusaha untuk merepresentasikan gimana sih kondisi lingkungan dan juga pemanfaatan air hujan jadi sebuah video gitu. Dan kemudian kalau untuk kegiatan non-akademik untuk menunjang di dunia atau industri video jurnalisme ini, sebenarnya karena aku berfokus pada narator atau narasi, aku datang dari dunia radio dan dunia tarik suara. Bukan ya penyanyi, tapi lebih fokus di voiceover talent gitu sih. Udah banyak mengisi beberapa iklan dan ngisi video-video jurnalisme kayak gini. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik, karena biasanya setiap video itu punya pesan dan maknanya sendiri-sendiri. Pertama sih aku bergabung dengan beberapa UKM seperti UFO dan BEM. Jadi di sana aku dapat teman-teman yang punya minat yang sama dalam hal sinematografi. Nah dari situ aku mulai bikin tim kecil untuk ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan film dan video jurnalistik. Nah dari situ aku keuntungannya sih pertama dapat kenalan, ya dapat teman yang sehobi denganku, terus dapat insight baru dari teman-teman baru itu, dan bisa ikut lomba video jurnalistik yang menurutku asik sih gitu. Nah aku kan orangnya itu sebenarnya agak tertutup dan malu dan socially awkward istilahnya mungkin ya. Sejak aku bergabung dengan kegiatan non-akademik seperti UFO dan BEM, itu aku seperti mendapatkan panggung untuk mencoba mengeksplor diriku sendiri gitu. Jadi aku coba mulai berani mendekatkan diri pada orang, ngajak ngobrol, terus misalnya mencari narasumber. Mencari narasumber kan butuh komunikasi yang bagus. Nah aku berusaha mencoba itu di UFO dan di BM gitu. Sejauh ini itu sih yang aku dapatkan dari hal kegiatan non-akademik itu. Aku datang dari pribadi yang gaya bicaranya tuh cepet banget, bahkan sampai kalau misalnya kayak aku lagi ngomong, mungkin orang-orang yang mendengarkan kurang jelas untuk menangkap, dan aku juga kurang bisa untuk dipahami saking cepetnya aku ngomong gitu loh. Dan kadang ada momen dimana ketika aku ngomong cepet tuh malah jadi terbata-bata sendiri, karena otakku berpikir jauh lebih cepat daripada ketika mulut aku bicara gitu. Dan karena aku terjun di dunia ini, aku harus bisa untuk membuat orang paham dengan apa yang sedang aku sampaikan gitu loh. Jadi ini sangat membuat aku terlatih untuk berbicara secara terstruktur, terus kemudian tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan juga, sedang-sedang saja dan bisa untuk dipahami. Kalau bisa dibilang, kita udah memprediksi juga sih, karena pede banget ya. Maksudnya karena video kita tuh bener-bener rapih dan jelas gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, untuk membuat suatu video yang enak untuk dilihat, terus kemudian bisa dipahami, itu adalah kita mulai dari story time, terus pengambilan videonya tuh kayak apa. Jadi kalau misalnya semua itu udah ditata, itu udah disusun rapi,
menurutku itu akan jadi poin plus sendiri di videonya, itu jadi enak untuk dilihat. Menurut aku poin paling penting dari video itu, kita bisa menceritakan, kita membawa cerita dan kita menyampaikan cerita itu dengan jelas gitu, dengan simple, jelas, dan dipahami oleh semua orang. Soalnya kan video jurnalisme ini targetnya khalayak umum gitu, jadi kita harus bisa membuat video yang ceritanya jelas, alurnya jelas, dan kita bisa nunjukin apa sebenarnya yang ingin kita ceritakan di video tersebut. Yang pertama tuh mungkin ego ya. Soalnya kan ini kita itu kerja itu dalam tim, bukan individu, dan setiap individu tuh punya ide masing-masing yang sebenarnya menarik. Cuman kita harus buat kesepakatan kan, berurusan pengen ngeteknya gimana, pengen ambil ceritanya apa, dan kita harus menerima pendapat dari orang gitu. Yang kedua, mencari narasumber mungkin. Ceritanya dia tuh ada, tapi narasumbernya itu nggak ada gitu. Jadi kita cari alternatif lain dan akhirnya dapat yang Banyu Bening gitu, komunitas Banyu Bening. Dan itu kita ngeteknya itu kejar tayang, ngikutin jadwal dari narasumbernya. Kalau dari lomba yang kemarin, sebenarnya tantangan atau tingkat kesulitannya itu berada di lombanya itu sendiri. Jadi tingkat kompetisinya tuh memang benar-benar tinggi. Ini kan juga lomba nasional ya, yang ikut perguruan tingginya tuh benar-benar yang reputable university itu loh. Dan itu videonya yang seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, semuanya bagus, semuanya kebetulan nggak ada tema yang sama, maksudnya nggak ada konsep video yang sama gitu loh. Jadi beda-beda. Ada yang tentang sampah, kemudian tentang ada yang air minum dari air hujan, ada pemanfaatan barang-barang bekas, pokoknya macam-macam lah. Dan jadi bentuk penilaiannya pun bakal menurut aku akan berbeda ya, karena masing-masing punya kayak urgensi yang berbeda gitu loh. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Visipol GM.